Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita menyebut Allah itu tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Allah memang menyatakan dirinya demikian dalam firman-Nya. Oleh sebab itu, kita mengenal istilah Allah Tritunggal atau doktrin Allah Tritunggal. Allah memperkenalkan dirinya seperti demikian tidak secara langsung dan seketika, tapi dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk menjelaskan hal ini, saya mengajak kita semua untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 1 ayat pertama sampai dengan yang kedua. Saya akan membacakannya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Perikop yang singkat ini berbicara mengenai dua zaman, saudara-saudara, yaitu zaman dahulu dan zaman akhir ini. Zaman dahulu, di mana Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, itu merujuk kepada zaman Perjanjian Lama dalam Alkitab kita. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, pernyataan diri Allah kepada manusia tidak langsung, tapi melalui para nabi-nabinya. Dan kalau kita perhatikan, penekanan pada pernyataan diri Allah pada zaman itu adalah bahwa Allah itu satu dan esa, dan tidak ada Allah yang lain. Saudara-saudara, ini bukan berarti Perjanjian Lama sama sekali tidak menjelaskan bahwa Allah itu Tritunggal. Beberapa bagian firman Tuhan di Perjanjian Lama, misalnya di Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 18, hanya bisa dimengerti kalau Allah itu Tritunggal. Zaman berikutnya adalah zaman akhir ini, di mana Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Zaman ini merujuk kepada zaman Perjanjian Baru. Setelah melewati kurun waktu yang lama, kita tahu Allah sendiri kemudian datang kepada manusia dan menjadi manusia. Pernyataan siapa diri Allah menjadi lengkap dan tuntas di dalam Yesus dan apa yang Yesus kerjakan. Kehidupan berdoa Yesus dan bagaimana Yesus berdoa menunjukkan bahwa Bapa Surgawi tidak sama atau berbeda pribadi dengan Yesus anak Allah. Tapi dari apa yang Yesus klaim mengenai siapa dirinya dan apa yang Yesus kerjakan untuk membuktikan klaim itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Keilahian Yesus jelas terlihat dari mujizat-mujizat yang dilakukannya. Contohnya menghardik badai, menyembuhkan mata yang buta, sampai membangkitkan orang mati. Yesus sanggup melakukan itu sesederhana karena Dia adalah Allah. Bahkan kelahirannya sebenarnya sudah merupakan suatu mujizat yang luar biasa. Kelahiran yang belum pernah dan tidak akan terjadi lagi. Dan hanya terjadi satu kali saja untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan sekaligus manusia yang tidak berdosa. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sebagai anak berbeda dengan Bapa. Tapi Dia dan Bapa adalah sama-sama Allah yang esa, sejati, dan kekal. Bagaimana sekarang dengan Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang ketiga? Firman Tuhan mencatat bahwa setelah Yesus naik ke surga dan duduk bersama Bapa, mereka berdua mengirimkan Roh Kudus. Kenyataan Roh Kudus bisa bersama para rasul di hari Pentakosta, seperti kita bisa baca pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Tapi Yesus sudah pergi dari mereka, menunjukkan kalau Roh Kudus juga adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa dan dengan Anak. Para rasul menjadi saksi turunnya Roh Kudus, sehingga tidak ada alasan buat mereka untuk menolak kebenaran ini dan tidak percaya. Terakhir, saudara-saudara, bagaimana dengan keilahian Roh Kudus? Saudara-saudara, kalau Yesus hanya mati bagi dosa kita saja, dan kisah keselamatan berhenti di situ, kita akan tetap terhilang. Saya ulang, saudara-saudara,
kalau Yesus hanya mati bagi dosa kita saja, dan tidak ada lagi kisah yang lain, kita akan tetap terhilang. Mengapa? Karena sebagai orang berdosa, kita tidak akan percaya pada berita itu. Disinilah peran Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu-satunya yang mengubah hati kita, menjadikan kita lahir baru, dan membuat kita dapat mengerti dan percaya kepada Injil. Dan Roh Kudus kemudian tinggal di dalam hati orang percaya dan memberikan kekuatan untuk kita hidup bagi Tuhan. Kesimpulan dari katekismus hari ini, Allah itu esa, sejati, dan kekal. Dan Allah yang esa itu memiliki 3 pribadi yang berbeda: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak percaya kepada Allah Tritunggal adalah sama dengan tidak percaya kepada Allah, tapi percaya kepada berhala. Saudara-saudara, mari kita meresponi katekismus hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk Alkitab yang boleh ada pada kami, karena melalui Alkitab ini Tuhan, kami dapat mengenal siapa diri-Mu. Tuhan, Kau adalah 3 pribadi yang berbeda: Allah, Bapa, dan Anak. Dan kami dapat mengenal-Mu sebagai 3 pribadi yang saling mengasihi dengan begitu sempurna. Sehingga kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang Maha Pengasih, karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Tuhan, terima kasih sudah berbicara kepada kami melalui katekismus pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.